Gue dan 3 teman Ranga, Edo, dan Nita berangkat ke sebuah tempat yang katanya belum pernah dijamah banyak orang. Lembah Kelam. Rencana awal cuman mau bikin konten eksplorasi alam, nyari spot yang keren dan belum banyak orang tahu. Tapi jujur, dari detik pertama masuk daerah itu, suasananya udah terasa aneh. Hutan di sini bukan cuma gelap, tapi kayak punya hawa sendiri. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang nembus tulang, yang bikin lo ngerasa kayak ada sesuatu yang merhatiin dari balik pepohonan. Heningnya juga nggak wajar. Biasanya hutan penuh suara serangga atau burung kan? Di sini nggak ada. Hening total, sampai napas sendiri pun terdengar jelas. Bahkan langkah kaki kami kayak berat, seolah tanahnya menahan. Sebelum masuk lebih dalam, kami sempat berhenti di warung terakhir. Di sanalah seorang bapak tua ngasih kami peringatan aneh, sambil mandang dengan tatapan kosong, seolah dia udah tahu apa yang bakal kami hadapi. Kalau dengar suara patah, jangan nengok, katanya pelan. Dan jangan sampai masih di dalam lembah setelah maghrib. Kami cuma saling lempar pandang lalu ketawa kecil. Mikirnya cuma cerita mistis, buat nakut-nakutin pendatang. Tapi entah kenapa, kata-katanya itu nempel di kepala gue. Kayak bisikan yang susah dihilangin. Setelah jalan sekitar 1 jam, arah matahari tiba-tiba berubah. Kayak turun lebih cepat dari seharusnya. Cahaya yang tadinya masuk di sela pohon, sekarang hampir nggak ada. Kami akhirnya nyalain senter, karena jalanan makin gelap. Dan pas suasana udah senyap banget, suara itu muncul. KKK. Pelan, tapi nyaring di antara sunyi. Suara itu mirip tulang dipelintir. Rangga langsung berhenti. Lo pada denger nggak barusan? Tanyanya setengah berbisik. Belum sempat kami jawab, suara itu kedengeran lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Krek. KRRK. Nita langsung megang lengan gue. Bang, itu apaan? Suaranya gemeter. Edo yang pegang senter nyorot ke depan, tepat ke arah semak yang tiba-tiba bergerak. Pelan. Kayak ada sesuatu yang naik dari tanah. Dan pas cahaya senter kena bentuknya, jantung gue rasanya berhenti. Di depan kami berdiri sosok dengan leher terpelintir, hampir 180 derajat. Mukanya ngadep belakang, badannya condong kayak semua tulangnya salah posisi. Rambut panjang kusam nutupin sebagian wajahnya. Setiap dia maju, suaranya sama. Patah, patah, patah. Kami mundur bareng-bareng. Nita udah hampir nangis. Rangga komat kamit baca doa, tapi suaranya bahkan ketahan di tenggorokan. Sosok itu berhenti beberapa meter dari kami. Dan yang terjadi setelah itu adalah suara paling mengerikan yang pernah gue dengar seumur hidup. Kepalanya muter. Pelan. Sangat pelan. KRRA, AA, K, 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 K. Kayak batang kayu yang dipaksa patah. Sekarang mukanya ngadep langsung ke kami. Bola matanya hitam pekat, kayak lubang tanpa dasar. Mulutnya sobek ke samping, bentuknya kayak senyum. Tapi bukan senyum manusia. Dari celah bibirnya keluar suara serak yang gak wajar. Kenapa kalian nengok? Darah gue langsung dingin. Dan saat itu gue sadar, kami baru aja ngelanggar peringatan paling penting. Gue ngerasa dunia di sekitar gue mulai kayak bukan hutan lagi, tapi semacam ruang gelap yang cuma nyamar jadi hutan. Angin berhenti, gerak. Udara diam. Dan suara-suara yang biasanya ada di hutan serangga, dedaunan, ranting hilang total. Yang tersisa cuma napas kami yang makin ngos-ngosan. Dan suara langkah yang entah datang dari mana. Sosok itu turun dari pohon dengan cara yang gak masuk akal. Tangannya nempel ke kulit batang tanpa pegangan. Badannya muter kayak gak punya tulang normal. Setiap gerakannya ngeluarin bunyi kecil, kayak daging ketarik. Dan setiap kali bunyi itu muncul, gue ngeliat mulutnya makin sobek. Seolah dia senyum. Tapi bukan senyum manusia. Kami serentak mundur sambil nahan napas. Tapi anehnya, setiap kali kami mundur 1 langkah, hutan di belakang kami juga ikut mundur. Kayak ada dinding tak terlihat yang ngikutin, nahan kami tetap di lingkaran yang sama. Daun-daun kering di bawah kaki kami terasa lebih tebal. Seperti kami udah injek tumpukan daun yang sama ratusan kali. Nita masih duduk di tanah, lututnya gemeter. Bang,
Kita, enggak, sendiri. Suaranya pelan banget, hampir kayak udara yang lepas. Gue ngikutin arah pandangan dia, dan itu bikin badan gue langsung dingin sampai tulang. Di balik pepohonan, ada bayangan lain. Banyak. Tinggi, kurus, berdiri diam, dengan kepala miring. Mata mereka kosong. Tapi seolah nunggu sesuatu. Seolah nunggu izin dari sosok yang ngejar kami. Rangga nyoba narik Nita buat berdiri. Tapi tangan Nita dicengkram sesuatu dari bawah. Tanah di bawah dia gerak pelan. Kayak ada tangan lain yang narik keluar. Nita jerit sekenceng-kencengnya. Gua sama Edo langsung bantu narik. Dan pas tangan Nita berhasil lepas, tanah itu nutup sendiri kayak nggak pernah kebuka. Sosok di batang pohon itu berhenti merayap. Dia cuma berdiri tegak. Kepala masih kebalik. Dan dari mulut sobeknya, keluar suara kayak angin lewat celah pintu. Pelan. Tapi jelas. Kalian bukan hanya tersesat. Langkah kakinya maju tanpa suara. Tapi setiap kali dia melangkah, pohon-pohon di sekitarnya bengkok kayak ketarik ke arahnya. Udara makin berat. Sampai rasanya, gue harus maksa napas masuk. Gue tahu dia makin dekat bukan dari langkahnya, tapi dari bau dingin busuk yang makin kuat. Kalian sudah dipanggil. Edo langsung nyerah. Dia jatuh berlutut sambil nutup telinga dan teriak nggak jelas. Rangga udah nggak ngomong apa-apa lagi. Tatapannya kosong kayak nggak percaya apa yang dia lihat. Dan gue cuma bisa berdiri kaku dengan pikiran yang makin kabur. Di kepala gue cuma ada satu hal. Kalau ini peringatan kedua, berarti masih ada yang ketiga. Dan kayaknya itu bukan peringatan lagi. Sosok itu makin dekat, dan suara bisikannya berubah jadi berat. Seperti berasal dari seluruh hutan. Pohon-pohon di sekitar kami merunduk. Seolah ikut menyaksikan. Nita menggenggam tangan gue sambil gemetar. Rangga akhirnya berbisik. Lari ke arah gelap, bukan yang terang. Tanpa mikir, kami semua nurut. Kami lompat masuk ke jalur yang bahkan gak kelihatan. Hutan langsung berguncang. Suara makhluk itu menggelegar penuh amarah. 1 detik setelahnya, kami keluar di jalan desa. Napas tersengal. Tapi hutan di belakang kami berbisik, kalian kembali. Hanya untuk sementara,